Maka di tengah kepanikan massal, di tengah yang keroncongan dan terik matahari yang membakar ubun-ubun, Nabi Muhammad SAW ini berdiri di hadapan para sahabatnya dan menjatuhkan sebuah instruksi yang membuat kewarasan seluruh Madinah berhenti berdetak. Kita tidak akan menunggu mereka di Madinah. Umumkan mobilisasi umum. Siapkan senjata. Kita akan bergerak ke utara. Kita jemput mereka di Tabuk. Boom. Coba kamu resapi kalimat itu. Perintah itu turun bagai petir di siang bolong. Bukan bertahan, bukan bersembunyi. Tapi berjalan kaki melintasi ratusan kilometer Burundia. Mendatangi markas musuh terkuat di dunia dan menantang mereka perang secara terbuka. Secara logika militer ini adalah keputusan yang suicidia ya, gila dan gak masuk akal. Tapi di balik kegilaan ini bersembunyi sebuah kejeniusan dan psikologi yang luar biasa mematikan. Nabi sedang mempraktekkan preemptive strike dan force projection sekaligus ya. Jadi beliau ini sedang mengirimkan pesan kepada Kekaisaran Bizantium seperti kalian pikir kami takut ya, kami justru kelaparan dan sedang mencari kalian untuk kami jadikan santapan. Namun masalah sang Nabi ternyata bukan cuma Romawi di perbatasan utara. Sama seperti di setiap kantor modern ya, di setiap circle pertemanan dan di setiap ekosistem politik, musuh paling berbahaya seringkali bukan yang menodongkan pedang di depan muka kamu. Musuh paling mematikan adalah orang yang sholat di saf yang sama dengan kamu, tersenyum mendengar lelucon kamu tapi diam-diam menyusun skenario kejatuhan kamu. Madinah punya parasitnya sendiri ya, the fifth column atau kolom kelima, kaum munafik. Dan bos mafia mereka adalah seorang elit politik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perintah mobilisasi ke Tabuk itu keluar, Abdullah bin Ubay ini tidak langsung mengangkat senjata untuk memberontak. Dia terlalu licin untuk itu ya, dia menggunakan taktik psywar dan membangun echo chamber atau ruang gema. Sebuah ruang gema ketakutan. Dia membisikkan racun ke telinga orang-orang Madinah dengan nada yang seolah-olah sangat rasional dan penuh empati. Ngapain kita mati konyol lawan Romawi? Pasukan kita kelaparan. Ini musim panas. Kurma sebentar lagi panen. Pemimpin kita itu lagi salah kalkulasi. Mending kita diam di rumah, selamatkan anak istri kita. Bisikan ini mematikan karena ia membajang insting survival manusia ya. Pengecut di rebrand menjadi sikap realistis. Desersi militer di rebrand menjadi kepedulian pada keluarga. Ribuan orang ini termakan narasi hoax ini. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada wabah disentri. Moral Madinah hancur dari dalam ya sebelum pasukan melangkah 1 meter pun. Dan puncaknya saat hari keberangkatan tiba, Abdullah bin Ubay dan ribuan pengikutnya melakukan desersi massal. Jadi mereka ini melipat tangan, menolak berangkat dan membiarkan Nabi serta sisa pasukan yang setia ini berjalan menuju maut sendirian. Apa yang dilakukan Nabi saat melihat ribuan pasukan yang berbalik arah? Apakah beliau marah? Apakah beliau mengeksekusi mereka di tempat? Tidak. Nabi mendiamkannya. Nabi melakukan manuver addition by subtraction ya. Membiarkan sampah membuang dirinya sendiri ke tempat sampah. Karena Nabi tahu membawa pengejut ke medan perang jauh lebih berbahaya daripada kekurangan jumlah pasukan. Yang beliau butuhkan hanyalah the solid core, pasukan inti yang urat takutnya sudah putus. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana sisa pasukan yang berangkat ini bisa survive ya? Mereka ini dijuluki Jaisul Usron atau pasukan masa sulit. Logistik mereka adalah lelucon yang gelap. Kamu bisa bayangin nggak satu ekor unta ditunggangi bergantian oleh 3-4 orang dewasa. Artinya mayoritas dari mereka ini harus berjalan kaki membelah gurun mendidih. Ransum makanan di titik-titik paling kritis, jatah makanan seorang prajurit hanyalah 1 butir kurma untuk sehari. Dan bilanya lagi 1 kurma itu kadang harus dihisap bergantian oleh 2 orang. Hanya sekedar untuk mengambil rasa manisnya saja ya demi membasahi tenggorokan yang retak. Ketika persediaan air benar-benar nol dan dehidrasi mulai membunuh dan mereka terpaksa menyembelih unta tunggangan mereka yang tersisa. Membelah perutnya dan memeras air dari dalam lambung unta yang bercampur kotoran dan lendir hanya untuk memperpanjang nafas 1 hari lagi. Ini bukan sekedar perjalanan militer ya, ini adalah the death march atau pawai kematian. Orang-orang modern mungkin akan berpikir dengan siksaan fisik sebrutal itu, apalagi setelah di gaslight oleh kaum munafik di Madinah.
Pasukan ini pasti akan memberontak tentunya. Mereka akan mati ya, membunuh komandan mereka dan pulang. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Apa racikan psikologis yang ditanamkan Nabi Muhammad di padang pasir itu sehingga rasa sakit yang menyiksa organ biologi mereka ini justru terkonversi menjadi trauma bonding, sebuah ikatan loyalitas absolut yang bikin mereka ini rela mati tersenyum demi pemimpin Nabi Muhammad ini ya. Lalu plot twist terbesarnya ada di ujung perjalanan ini ya, ketika 30.000 pria dengan kulit terbakar, bibir pecah-pecah, mata cekung, tapi dengan aura psikopat yang tak lagi memiliki rasa takut pada waktu itu akhirnya tiba di perbatasan Tabuk. Apa yang terjadi? Di mana 100.000 legiun lapis baja kekaisaran Bizantium itu, kenapa medan perang itu kosong melompong? Apa yang berkecamuk di dalam kepala jenderal-jenderal Romawi ya ketika intelijen mereka melaporkan kedatangan pasukan gila ini. Sampai-sampai mereka ini memilih untuk membuang harga diri mereka ya dan lari tunggang langgang tanpa sempat mencabut sebilah pedang. Bagaimana strategi Nabi memanfaatkan mundurnya sang superpower ini untuk melakukan flexing geopolitik, membalikan keadaan ekonomi Madinah dari krisis kelaparan menjadi surplus besar lewat perjanjian jizyah ya tanpa meneteskan setetes darah pun. Dan yang paling bikin penasaran adalah apa yang terjadi saat pasukan pemenang ini akhirnya pulang ke Madinah. Di sana sang Godfather munafik Abdullah bin Ubay ini sedang duduk manis menunggu kabar kematian Nabi. Dia ini sudah menyiapkan skenario kudeta ya. Umar bin Khattab yang darahnya selalu mendidih berkali-kali mendatangi Nabi dan memohon, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher si pengkhianat ini." Secara hukum militer, Umar benar, eksekusi mati adalah ganjaran yang pantas, tapi Nabi Muhammad menahannya. Nabi menolak memberikan hard kill ya. Nabi tahu pedang hanya akan membuat Abdullah bin Ubay menjadi martir. Sebaliknya, Nabi mengeksekusi sebuah manuver soft skill seni membunuh karakter politik tingkat dewa. Sebuah taktik psikologis sadis di mana kamu tidak perlu menyentuh leher musuh kamu ya, tapi kamu biarkan kebaikan dan standar moral kamu itu yang mencekik napas politiknya. Kamu isolasi dia sampai pendukungnya sendiri mau melihat wajahnya. Bagaimana detail masterclass, public relation, dan damage control ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Semua jawaban dari teka-teki sejarah yang dipenuhi intrik, konspirasi, main games militer, dan dark psychology ini terangkum dalam sebuah kisah nyata yang seringkali luput dari pembahasan sejarah mainstream ya. Kisah yang memuncak di sebuah bukit bernama Saniatul Wada ketika ribuan perempuan dan anak-anak yang selama berbulan-bulan disiksa mentalnya oleh teror ketakutan kaum munafik akhirnya meledak dalam tangisan histeris dan memukul rebana mereka. Melantunkan lagu Tola Badru Alaina ya, bukan sebagai lagu Nina Bobo, melainkan sebagai lagu kebangsaan bagi para penyintas atau anthem of the survivor. Ini bukan cuma sekedar menceritakan ulang sejarah abad ke-7. Ini adalah blueprint untuk kamu. Di kantor kamu, di bisnis kamu, di pertemanan kamu akan selalu ada Abdullah bin Ubay yang diam-diam menyusun narasi untuk menjatuhkan kamu. Akan selalu ada kekaisaran Bizantium berupa kompetitor raksasa yang mencoba mengintimidasi dan mematikan langkah kamu. Dan akan selalu ada momen perfect storm di mana kamu kehabisan modal, kehabisan dukungan, dan harus berjalan melintasi gurun pasir sendiri.